Hai, banyak dari kalian yang request 25 frasa di channel aku yang satu lagi. Tapi as you know, channel aku yang satu lagi itu ganti setir. Jadi aku kayaknya gak bakal bikin video tentang tips bahasa Inggris di sana. Tapi aku pengen tetap melanjutkan tips bahasa Inggris di channel ini. Dan karena banyak yang request 25 frasa, di sini aku pengen ganti jadi 12 frasa karena sejujurnya 25 frasa itu terlalu banyak. By the way, semua frasa yang aku omongin di video ini semuanya bertema dengan argumen. Mudah-mudahan seri 12 frasa ini akan lebih terorganize, lebih rapi daripada seri 25 frasa yang sebelumnya. By the way, sebelum mulai, aku pengen kasih tahu aja buat kalian yang nggak tahu, aku ini mengadakan online course bahasa Inggris untuk kamu yang pengen belajar trik-trik buat mempercepat bahasa Inggris kalian secara otodidak. Di sini, aku nggak ngajarin kalian materi bahasa Inggris, melainkan cara-cara bagaimana kalian bisa belajar bahasa Inggris secara sendiri, secara otodidak. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek halaman www.nailafarhana.com/course untuk mempelajari lebih dalam tentang course ini. Untuk daftar, kalian bisa klik daftar di sini, isi info kalian, dan lanjut ke halaman pembayaran. Sehabis pembayaran kamu diterima, kamu bakalan dapet link di inbox email kamu untuk mengakses course-nya. I'll see you there. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke frasa nomor 1. I see your point. Ini maksudnya, gue ngerti maksud lo. Ini sebuah respon yang digunakan saat kamu pengen bilang ke lawan bicara kamu bahwa kamu ngerti inti apa yang sedang dia dibicarakan. Intinya kamu ngerti maksudnya. Selain I see your point, ini juga bisa bilang I see what you mean. That's the same as a democracy. We're back to where we started. I see your point. Nomor 2, I don't see it that way. Ini adalah sebuah respons yang kamu bilang ke seseorang saat seseorang itu bilang sebuah argumen ke kamu, tapi kamu itu mempunyai cara pandang yang berbeda. Jadi kamu bilang kayak, gue ngeliatnya nggak kayak gitu sih, gue punya cara pandang yang berbeda gitu. Saat kamu bilang frasa ini bukan berarti kamu itu nggak setuju tentang apa yang dikatakan. Jadi frasa ini nih ada unsur sopannya gitu. Professor Rubani talk about the position of the United States in this global economy, especially against India and China. I don't see it that way. All right. I see India, China, and the United States all in the same basic boat. Nomor 3, I see where you're coming from. Oke, gue ngerti kenapa lo berpikir kayak begitu. Jadi I see where you're coming from ini maksudnya bukan kayak, oh gue tahu lo dari mana, kayak gue tahu lo itu berasal dari mana ya. Ini adalah sebuah respon yang kamu katakan saat kamu itu benar-benar mengerti kenapa lawan bicara kamu itu mempunyai cara pandang tertentu. It's important to be able to hear other people and say, yeah, I get that. I see where you're coming from. But let me tell you where I'm coming from. Then we have a discussion, a healthy, happy discussion. As far as I'm concerned, ini adalah suatu hal yang kamu ungkapkan saat kamu akan menyatakan opini kamu sendiri. But you need to first allow yourself to take that leap, right? As far as I'm concerned, the only perfect thing in existence is the current moment. Nomor 5, couldn't agree more. Ini maksudnya gue setuju banget. Kamu itu setuju dengan suatu pernyataan sampai maksimal, sampai-sampai kamu itu nggak bisa setuju lagi gitu. Jadi I couldn't agree more. Gue nggak bisa setuju lebih. Gue udah setuju maksimal sama lo gitu. This place is much cooler than the one before. Yeah, I couldn't agree more. Wih, tempat ini lebih oke daripada sebelumnya. Iya, gue setuju banget gitu. It really is all about the classroom teacher. I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Nomor 6, to some extent. Sampai batas tertentu, hanya sampai batas sekian. Kalau misalnya kamu bilang, I agree with what you said to some extent. Gue setuju dengan sebagian dari apa yang kamu katakan gitu. Jadi gue nggak setuju 100%, tapi cuma sebagian doang. Misalnya ini kayak, I believe in freedom of speech to some extent. Gue setuju dengan kebebasan bicara sampai batas tertentu doang. Jadi maksudnya aku nggak setuju 100% dengan freedom of speech, tapi ada bagian dari freedom of speech yang gue nggak setujui gitu. Depression always involves, to some extent, a person placing their hope in something and that hope failing them. Nomor 7, that's not always the case. Nggak selalu gitu. Ini adalah respons yang kamu bisa bilang saat seseorang itu menyatakan sebuah pernyataan, tapi kamu nggak selalu setuju kalau hal yang dia katakan itu selalu benar gitu. It's not always the case that things are cheaper when you reuse them, but you want something that you can, use, rinse, recycle, reuse, right? That's rinse, repeat, that's what you want. Nah, dari contoh yang baru kita nonton, dia tuh bilang, biasanya suatu hal yang di reuse itu biasanya lebih murah buat kamu, tapi nggak selalu gitu. Karena nyatanya, faktanya ya lebih complicated daripada yang orang biasa pikirkan. It's not always the case. Biasanya ada orang bilang,
orang-orang yang merantau ke luar negeri enaknya pada main-main doang di luar negeri. Nggak selalu gitu, kali kita juga belajar. Like how unfair, people who study abroad, they just have fun all the time and they don't study. That's not always the case, we also study. You just don't see it, gitu. Nomor 8, on the contrary, sebaliknya, if I forbid him to get out of the house, he will stay out of the house. No, it doesn't work like that. On the contrary even, he would go out of the house behind your back. Kalau misalnya gue suruh dia di rumah doang, pasti dia bakal di rumah terus. Nggak kayak gitu kali, bahkan sebaliknya. Kalau misalnya lo larang dia, dia bakal keluar rumah di belakang lo, gitu. On the contrary. I know that there are people who think the idea of a book being your friend is ridiculous. But I think that there is absolutely nothing wrong with that. On the contrary, I think it's a shame not to have books that are your friends. Nomor 9, that's not entirely true. Itu nggak 100% bener. Artinya sama kayak that's not always the case sih. Jadi sebuah respon saat seseorang bilang suatu fakta, tapi ya kamu langsung setuju gitu. Contoh, people are more productive in the morning. That's not entirely true. Some people are more productive at night or in the afternoon. Orang tuh biasanya produktif saat pagi-pagi. Nggak selalu gitu sih, ada orang yang produktif malam, ada orang yang produktif sore, tergantung. Just like everyone in prison says they're innocent. Well, that's not entirely true, but you get the point, right? Nomor 10. I wanna point out that gue cuma mau bilang aja, kamu bilang hal ini saat kamu pengen bilang suatu hal. Jadi pengen mengenalkan suatu hal yang akan kamu bicarakan. To point out something itu maksudnya memberitahu sebuah fakta atau kenyataan yang seseorang tidak tahu. To point something out. First off, I want to point out that this isn't a sponsored or paid video. The opinions that I'm going to share are completely my own. Nomor 11, fact of the matter is that nyatanya ini dipakai untuk mengenalkan suatu fakta untuk mendukung sesuatu yang kamu bilang sebelumnya. Ini biasanya mengenalkan sesuatu yang nggak diketahui secara luas. Although you'd love to think that everybody could do it, the fact of the matter is that most organizations spend most of their time dealing with failure. Nomor 12, state the obvious. To state the obvious itu maksudnya kamu menyatakan sesuatu yang semua orang udah tahu gitu. Hey, there's a pandemic out there. Thanks for stating the obvious. Ada pandemi tuh sekarang. Iya, makasih ya udah bilang sesuatu yang semua orang udah tahu gitu. But to state the obvious, the world has changed a lot in the last few 100,000 years. Nah itu aja guys, video 12 frasa buat minggu ini. Kalau misalnya kalian suka, don't forget to like and subscribe and give it a comment. And I will see you next week. Bye-bye.